Salam sehat semuanya. Jadi hari ini saya mau berkunjung ke Perpustakaan Nasional Indonesia yang berlokasi di dekat Monas atau di Jalan Merdeka, Medan Merdeka Selatan. Kalau bisa dilihat di belakang saya itu area lokasi Monumen Nasional Indonesia. Nah, kemudian di sini tepat di belakang saya sudah ada bangunannya Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana suasananya dan bagaimana apa saja yang ada di dalam Perpustakaan Nasional Indonesia ini. Yuk. Oke, kita lihat langsung sama-sama. Kita masuk. Udah jam 7:53. Iya. Pagi, Pak. Kayaknya jam berapa ya, Pak? Jam 8. Jam 8. Makasih, Pak. Nah, jadi bukanya itu jam 8 pagi karena ini masih jam 7:53. Jadi kita masih mau nunggu 7 menit lagi. Ya. Oke, sudah jam 8 pagi. Jadi kita bisa masuk dalam perpustakaan ini. Oke, jadi karena ini masih dalam pandemi COVID, jadi sebelum masuk kita harus scan, ada QR code, jadi masuk di aplikasi Peduli Lindungi terlebih dahulu. Oke, saya akan buka aplikasi saya, kemudian kita check in, kita harus check in, scan QR code yang ada di sini. Oke. Nah, udah kita masuk finally. Jadi kita lihat sama-sama. Sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman semua. Jadi sebelum menuju ke perpustakaan, jadi perpustakaan di gedung utamanya itu ada 24 lantai. Jadi kita bisa lihat-lihat dulu, ada beberapa Oke. Kemudian
teman-teman, di sisi sebelah kanan kita akan lihat. Jadi di sini ada apa aja. Kita mulai masuk. Di sini ada jadi seperti miniatur kapal pinisi, di mana Indonesia itu salah satu ciri khas identik yang menjadi warisan Indonesia, yaitu kapal pinisi. Sini tertulis pinisi sebuah bukti peradaban. Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sejarah maritim peradaban pertama bangsa. Nah, ini kapal pinisi. Jadi setiap sisi di gedung ini tidak ada ruangan, di mana masing-masing ruangan mempunyai tampilan yang berbeda atau hal-hal yang ingin ditujukan ke publik atau pengunjung di perpustakaan ini. Nah, di sini ada sepeda, dinamakan sepeda pustaka. Jadi di zaman dahulu sepedanya bentuknya seperti ini ya, ciri khas sepeda yang ada di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada rak buku dan meja. Suasananya sangat nyaman tentunya kalau belajar dengan tampilan seperti ini. Oke. Kemudian kita menuju ke ruangan. Sebelahnya masih di sisi kanan dalam gedung ini. Ini masih belum gedung utama di perpustakaan ini. Gambaran bagaimana rakyat Indonesia dahulunya pada saat terjadinya peristiwa membaca. Jadi ada beberapa hal yang unik, tentunya budaya yang beragam di Indonesia. Di situ ada gambar peta dan jangka petanya. Nah, ini ada mesin ketik. Jadi zaman dahulu, jadi sebelum adanya perkembangan modern yang semakin cepat, jadi masih menggunakan mesin ketik seperti ini. Kemudian ada telepon yang bentuknya seperti ini. Oke, kita akan pergi ke ruangan selanjutnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu sama-sama ini ada apa. Di sini ada petunjuk pembuatan kertas daluang. Di sini ada prosesnya. Jadi ditampilkan secara elektronik di screen. Oke. Nah, kemudian sini tulis Prisma Sejarah Aksara Nusantara.
That's so cool. Oke. Oh, jadi di sana ada gantungan terbuat dari plastik keras. Itu ada beberapa tulisan abjad dan aksara. Kemudian ini ada miniatur. Ini gambar orang. Ini sepertinya sedang memahat, namun di bagian seluruh tubuhnya itu banyak huruf-huruf aksara. Oke, kita sekarang ke sini. Sini ada dinding futuristik. Jadi seperti screen smartphone atau tablet. Beberapa informasi yang teman-teman bisa lihat. Tentang sulaman. Teman bisa dengar suara langsung dari Pak Soekarno saat memberikan sambutan. Oke, kita akan menuju ke ruangan sebelah sisi kiri di bangunan ini. Jadi tadi kita belum ke sana. Kita lihat sama-sama. Di sini ruang aksara. Oke, kita akan lihat. Sini juga ada screen, jadi ada infokus di layar. Kita bisa lihat bagaimana sejarah aksara di Indonesia. Dan teman-teman bisa baca sejarah aksara itu seperti apa. Jadi pertama itu pada era Hindu-Buddha, kemudian selanjutnya era Islam, kemudian ketiga era Eropa. Jadi sangat lengkap di sini untuk penjelasannya dan bagaimana proses sejarahnya dari aksara ini seperti apa di Nusantara Indonesia. Aksara Nusantara, ini ada beberapa. Ini aksara Pallawa, kemudian sini ada aksara Kawi, aksara Sunda Kuna, aksara Buddha. Ini ada aksara Bugis. Tentunya kalau orang-orang Bugis Sulawesi nggak tahu ini. Saya juga orang Bugis, jadi saya pelajari aksara ini pada saat di SD dan di SMP. Kemudian ada aksara Bali, kemudian aksara Jawa, kemudian ada aksara Batak, Toba, aksara Rejang. Jadi teman-teman kalau tahu aksaranya dan berasal dari daerah mana, silakan komentar di kolom chat. Ini aksara Jawi dan Pegon. Jadi biar kita semua tahu teman-teman dari mana dan
pernah belajar aksara apa saja? Aksara Sunda. Ternyata Indonesia memang banyak keberagamannya, dan tentunya ini menjadi kebanggaan buat kita sebagai orang Indonesia karena kita mempunyai beragam budaya dan bahasa, dan Indonesia itu unik dan berbeda dari negara lainnya. Ya, kita lanjut tur lagi. Nah, di sebelah sini ruang media. Ruang media. Jadi ini ada bambu, kemudian di seluruh sisi bambu, jadi ada ukiran tulisan aksara. Ini bambu, jadi di zaman dahulu, jadi orang-orang juga menulis di permukaan bambu. Yang ada kulit, sepertinya dari kayu. Kemudian ada daun lontar. Nah, daun lontar ini banyak di Flores atau di seluruh wilayah di NTT. Coba teman-teman pergi ke NTT atau Flores, jadi bisa lihat langsung daun lontarnya sama pohon lontarnya juga. Ini gebang, daluang. Dan ini kertas Eropa. Jadi kertas Eropa ini digunakan oleh masyarakat Melayu, Jawa, Sunda, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua Barat. Nah, bagaimana alat yang digunakan? Jadi dari bulu ayam, kemudian ada tinta, dan ditulis di atas kertas Eropa ini. Kemudian di sini ada kertas Cina, juga sama digunakan oleh masyarakat Melayu, Jawa, Sunda, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua Barat. Kertas Cina seperti ini, tapi yang digunakan tetap sama, bulu ayam. Jadi sebelum ada pulpen, jadi orang-orang dahulu menggunakan bulu ayam. Di sini sepertinya sudah mulai berkembang. Dia menulis tapi tetap di atas kertas atau dari bahan kayu lainnya. Namun sudah mulai ada perkembangan alat modern untuk menulis. Ini ada bagaimana orang-orang dahulu jadi menggambar di atas kertas ini. Oke, kita lanjut tur. Sekarang kita akan menuju ke gedung utama di perpustakaan ini. Yuk, ikuti saya sama-sama. Kita akan menuju ke gedung utamanya. Jadi gedung utama perpustakaan Republik Indonesia ini ada 24 lantai. Nah, di belakang saya itu gedung utamanya. Yuk, kita
how the main building looks like. Jadi bagaimana gedung utamanya ini terlihat seperti apa. Dan ternyata di sana ada beberapa bahasa ya. Indonesia, English, Belanda, itu Mandarin, maybe. Kemudian ada bahasa Arab. Oke, jadi sekarang kita masuk. Kita semua bisa menjelajah luasnya dunia ini. Namun semakin kita menjelajah, kita akan sadar betapa kecilnya dunia ini. Di setiap lantai ada toilet, kemudian nah di situ ada cafe kalau teman-teman mau minum atau apa, di sini bisa di order untuk price-nya. Oke. Ini lantai 1. Jadi kita akan langsung menuju ke lantai 24. Karena di lantai 24 itu jadi kita bisa lihat view langsung dari atas dan beberapa sisi dari kota Jakarta. Sini ada petunjuknya. Teman-teman bisa lihat lantai 1 ada apa aja. Lantai 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini udah ada 12A. Ini sebenarnya bukan 24 lantai ya. Jadi 12A berarti 25 lantai. Oh, tidak ada lantai 13. Nah, yang unik di sini, ini tidak ada lantai 13, tapi disebut 12A. Kita koleksi. Tidak ada lantai 13, 12A. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita akan langsung ke lantai 24. Itu layanan koleksi, budaya, Nusantara, dan eksekutif lounge. Oke. Nah, sekarang menuju lantai 24. Oke, lantai 24.
kita akan ke lantai 24 sekarang. Dan di lantai 24 itu ada berbagai koleksi budaya Nusantara. Kemudian juga di lantai 24 kita bisa keluar dari ruangan. Jadi di sisi luar itu kita bisa melihat view dari sisi kota Jakarta, dan di atas kita bisa lihat Monas dengan jelas, dan bagaimana view dari gedung-gedung di kota Jakarta ini. Kita udah sampai di lantai 24. Di setiap lantai itu kita disambut, jadi ada pajangan dikasih. Kalau ini aksara Pallawa. Oke, kita lantai 24. Nah, di lantai 24 itu, nah kita bisa lihat ada view di sisi ruangan ini. Oke, di sini ada berbagai jenis batik. Orang-orang lagi konsentrasi, tenang. Jadi ada berbagai model kursi, jadi teman-teman bisa baca atau belajar ataupun kerja di sini juga bisa. Jadi suasana memang nyaman. Di sisi lain sebelah sana, tadi sisi kanan batik, sekarang kan ini sarung, rumpak dan topi, tanjak, pakaian adat Palembang. Oke, kita akan keluar lihat view dari luar. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju di luar ruangan ini. Jadi kita diperbolehkan melihat view sisi luar dari gedung ini di lantai 24. Dari lantai 24. Jadi daripada teman-teman penasaran, lihat langsung. Tentunya teman-teman sebagai masyarakat Indonesia tentunya sudah tahu. Jadi saya itu Monas, Monumen Nasional Indonesia, menjadi ikon Indonesia. Kalau di Jakarta wajib untuk melihat Monas, mengambil gambar dengan background Monas, ataupun naik ke ujung Monas. Sana ada lift, di bawah itu ada lift. Kalau udah masuk, kemudian ada masuk ke ruang bawah tanahnya dulu, kemudian nanti ada petunjuknya masuk, bisa naik ke atas. Oke, jadi ini viewnya memang ini sangat kabut. Ini bukan kabut sebenarnya, ini adalah polusi.
bagaimana polusi di Jakarta sehingga berdampak dengan pandangan kita dari atas ini. Kalau mungkin dari bawah tidak dapat dilihat dampak polusi ini, tapi kalau dari atas sangat jelas. Ini padahal baru jam 8:29. Dan di sana ada Masjid Istiqlal. Kalau teman-teman dari Monas, wajib juga bagi yang muslim untuk menyempatkan waktu sholat di Masjid Istiqlal. Kemudian ada gedung Pertamina, kemudian ada beberapa gedung lainnya. Jadi ini kenyamanannya di lantai 24. Selain kita bisa lihat koleksi budaya Nusantara, bisa baca buku, kemudian bisa lihat view perkotaan sepertinya, tentunya dengan pandangan polisi yang membuat pandangan kita menjadi buram. Oke. Nah, jadi di sini itu juga ada alat musik tradisional khas Indonesia. Mau lihat ini ada apa? Oh, ini kecapi. Nah, jadi ini kecapi. Saya sendiri belum pernah mainkan kecapi. Kemudian ini tentunya teman-teman semua tahu, jadi ini angklung. Angklung di sini juga ada angklung. Oke, kali ini di perpustakaan, jadi kita tidak dianjurkan untuk ribut atau mengeluarkan suara yang keras-keras. Jadi kemudian di sini itu ada ini kecapi juga, kemudian ini arumba.
dipukul ya. Lihat ke sisi bagian lainnya yang ada di lantai 24 ini. Orang jadi ini bagaimana suasananya di sini. Oke, tadi mau ke sisi sebelah tapi ternyata ditutup. Dan kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat kembali, pergi ke sana. Jadi mau lihat view-nya. Jadi kalau tadi pagi masih sepi, sekarang ini udah jam 1:09. Jadi saya lanjut video saya siang hari. Ini banyak orang. Sepertinya semakin jelas untuk view-nya karena di siang hari bisa secara jelas. Oh, saya gini. Dari mana ya? Iya, baru gua. Coba cepet ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung di Perpustakaan Republik Indonesia ini, jadi emang worth it. Jadi banyak fasilitas yang bisa kita dapat selain melihat view-nya. Kemudian ada free wifi-nya, kemudian juga bisa sambil baca, kemudian ngerjain tugas sekolah ataupun tugas kuliah, mungkin seperti salah satunya cari referensi pada saat mengerjakan skripsi. Nah, di sini juga banyak fasilitasnya, penunjangnya. Bagi teman-teman mungkin mau yang muslim, pada saat jam sholat bisa ke lantai 6. Kemudian juga ada kantin di lantai 4. Teman-teman kalau ada di Jakarta, salah satu bucket listnya wajib mengunjungi Perpustakaan Republik Indonesia ini. Dimana mungkin teman-teman pernah dengar dari perpustakaan, kemudian kita membaca buku, jadi kita bisa tahu hal-hal yang ada di dunia ini. Ini sumbernya dari buku, jadi bisa teman-teman semua. Jadi kita sekarang mau belajar, jadi bisa ada ngerjain data di sini.
exit. Sore hari. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah sore jadi memang padat, ramai suasananya. Nah, di sana ada live music. Gua bilang kan, kalau gua tuh ada acara ya, jadi gue nya gua nggak ikut. Kita mau balik. Jadi memang banyak fasilitas di sini yang bisa kita dapat dan tentunya gratis. Dan untuk pembuatan kartu anggota atau member perpustakaan ini tentunya juga gratis 100%. Oke, jadi sebelum balik saya mau tanya-tanya. Jadi orang-orang di sini dari mana aja dan keperluannya apa mengunjungi perpustakaan ini. Oke. Halo, saya bisa tanya-tanya nggak? Hah? Boleh? Sini ya, sama-sama ya. Ini saya Irfan. Ya. Ini saya buat konten untuk YouTube saya. Jadi boleh diperkenalin adanya ini dari mana, kemudian keperluannya di perpustakaan ini tadi keperluan apa? Oh, Boleh diperkenalin satu-satu versinya. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Ramadhani dari sekolah SMA N2 Cikarang Barat. Di sini kita datang cari buku untuk tugas sekolah, Kak. Oh, tugas sekolah. Iya. Dari mana soalnya? Dari Jakarta. Iya. Cikarang Barat. Barat. Iya. Oh, sama ini semua nama siapa? Nama saya Gimelana Putri dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat juga. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mencari buku untuk membuat makalah bahasa Indonesia. Good. Saya Gilang Sido Faizal Haq, sekolahnya juga sama dan ya tujuannya juga sama. Ya, mencari buku untuk membuat tugas makalah. Mau jadi sama semua ya? Iya, Iya. kita satu kelompok. Satu kelompok kita satu Nama siapa? Nama saya Alia Fatima, saya sama dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat juga. Tujuannya juga sama. Oke, jadi permisi Mbak, boleh tanya nggak? Iya. Boleh. Oh, boleh foto dulu ya. Satu, dua, lagi satu. Oke, mbaknya aja deh, sebentar aja ya. Oke, jadi saya Irham, Mbak. Ini saya buat konten untuk YouTube saya. Jadi saya mau tanya, jadi pengunjung di sini itu dari mana aja asalnya, kemudian keperluannya apa di Perpustakaan Nasional ini. Oke. Nah, oh dari Bogor. Namanya siapa, Mbak? Dwi. Iya. Terus itu
Oh, oke. Meskipun ngerjain skripsi cuma sejam 2 jam gitu, tapi yang penting keluar rumah gitu terus happy gitu sih. Kemudian pendapatnya tentang perpustakaan nasional ini seperti apa menurut Mbak? Apakah lengkap referensinya dan sebagainya, mungkin dari fasilitasnya juga? Kalau fasilitas sih udah lumayan oke ya, soalnya nggak ada comparing dengan perpustakaan lain. Kalau compare dari perpustakaan kampus saya sih ini better jauh ya gitu kan, apalagi kan tingkatnya nasional gitu. Cuman kalau untuk pembanding yang kayak di luar negeri saya nggak tahu ya, karena belum pernah ke sana gitu. Cuman bagi yang belum berpengalaman ini udah very good sih. Terus buat fasilitas kayak sebagai muslim gitu kan, buat musolanya ada, terus bersih juga, toiletnya juga bersih. Yang paling sih disayangkan cuman ini sih, kayak eskalator kadang ada yang suka mati gitu, terus lift juga kan suka penuh gitu. Nah mungkin ya di masa mendatang siapa tahu bisa ditambah gitu di mana gitu ya kan. Itu sih soalnya kan pengunjungnya kita nggak tahu ya, kadang suka banyak gitu kan, kadang bete juga kayak harusnya waktunya segini jadi buat naik turun tangga gitu, naik turun lift gitu, jadi kan buang-buang waktu di situ. Itu sih.